kasus Aura Kasih, apa gunanya sih buat kita sebenarnya? Itu terserah aja sih sebetulnya, dan ya nggak ada kaitannya sama kita kalau dipelototin buat apa gitu. Terus kasus yang ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu cara saya mudah-mudahan relate sama teman-teman ya. Cara saya keep waras ketika admin fee besar banget. Dan mending kalau admin fee besar, organik ada. Tapi ya secara realistis, organik gak realistis. Secara fakta kita ngarep organik gak realistis. Dan sehingga admin fee besar, iklan juga kudu besar. Pay to win. Jadi cara saya ini ada tiga cara untuk keep waras versi saya. Pertama, kalau sekarang saya udah shifting lagi, jadi good profit or nothing. Sebelumnya saya profit or nothing. Oke, profit kecil nggak apa-apa lah. Saya lebih baik profit kecil. Kalau nggak dapat profit kecil, lebih baik saya nggak jualan. Jadi nggak ada rugi rugi dulu, boncos dulu rugi. Ada sih, masih ada strategi boncos dulu baru untuk kemudian. Tapi biasanya saya nggak panjang-panjang. Jadi saya nggak tahan lama lah, nggak kuat lama. Nah sekarang saya shifting ke good profit or nothing. Sekarang strategi saya tuh saya minimal main di 1,8 HPP, dan ROAS main di 15. Sebelum ini saya tetap di 1,8 HP minimal ya. Ada juga yang 2,3, dua kali ada. Dan saya main di ROAS 10. Main ROAS 10 ada profitnya, tapi kadang kadang hilang loh, gara-gara retur, gara-gara apa, macam-macam faktornya. Terus kadang saya ikut termurah di Shopee atau garansi terbaik. Sekarang saya udah pensiun per hari ini. Enggak deh, per minggu lalu saya pensiun udah keluarin semua yang ikut garansi terbaik, dan saya main di ROAS 15. Dan hasilnya apa? Sepi. Orderan saya paling sekarang hari ini cuma 30, 20, bahkan pernah 10, aslinya sepi. Tapi saya percaya momentum, karena saya ngejar momentum lebaran. Produknya saya lebaran, nanti habis lebaran ada momentum back to school, habis back to school ada Agustusan, terus muter lagi. Saya percaya momentum, nggak apa-apa deh. Sekarang nggak jualan dalam tanda kutip. Tapi secara profit saya profit. Profitnya good. Kalau dengan 10 orderan, secara persentase profitnya lebih oke daripada 30 orderan, persentase profitnya lebih kecil. Jadi saya percaya momentum aja, nanti ketika momentumnya udah oke, insya Allah yang udah di setting, udah di setup, itu akan naik. Harapannya seperti itu. Jadi, dan ini membuat saya waras, daripada saya pusing soal iklan, aduh, iklannya besar, profitnya kecil, sekarang saya lebih waras. Jadi bagi saya, membuat saya waras, good profit or nothing. Yang sebelumnya profit or nothing, sekarang good profit or nothing. Saya lebih baik gak jualan sama sekali daripada nggak dapat good profit. Itu cara nomor satu. Yang kedua, gara-gara nothing ini, kadang kan jadi sepi ya. Orderan jadi sepi, sehingga saya punya waktu untuk ngulik, alias saya lebih waras. Dan kalau saya suka ngulik dari dulu sih, saya hobi aja ngulik. Saya hobi ngulik, jadi ketika sepi, saya jadi ada waktu untuk ngulik yang lain, bukan ngulik ngebenerin yang profit tipis tadi. Karena nggak ada penjualan, ya udah biarin aja. Saya lebih waras itu, saya jadi sepi, ordernya sepi, saya jadi ngulik yang lain. Khususnya saya lagi ngulik banget soal AI, karena saya lihat AI ini mengerikan sekali. Saya nggak pingin ketika nanti AI-nya udah luar biasa bagus, saya nggak keep up sama zaman. Jadi saya ada waktu untuk ngulik, dan saya rasa kalau teman-teman di zaman sekarang nggak punya kemampuan ngulik, kayaknya susah deh, kayaknya susah. Dan alhamdulillahnya saya tuh suka ngulik. Jadi kadang saya lagi ngulik sesuatu bisa berjam-jam gitu. Wah, seru banget. Saya suka. Jadi saya lebih happy. Walaupun kadang nggak menghasilkan ya. Bagi AI itu keren banget, teman-teman. Mantep semuanya. Kalau teman-teman nyobain, wah bikin overwhelming. Tapi kalau dibenturkan atau ditarik ke sisi komersil, ini gimana sih biar dapat uang ke kita? Kadang bingung. Jujur itu kadang bingung. Saya juga kadang bingung. Nguliknya asik, tapi monetize-nya gimana? Itu yang memang bingung. Cuman at least buat saya, karena saya suka ngulik, saya hobi ngulik, jadinya saya senang. Nah, jadi lebih waras. Kan ini konteksnya adalah lebih waras ya. Bukan penjualan lebih, bukan profit lebih, tapi lebih waras. Jadi ketika penjualan sepi, saya punya waktu untuk ngulik, sayanya senang dan saya lebih waras. Terus yang ketiga, ini tips dari dulu sih. Kayaknya udah 2 tahun ini saya tuh diet informasi. Tes, tes. Duh, kok hilang?
Jadi saya udah diet informasi, saya udah 2 tahunan lah. Saya sama sosmed tuh nggak gimana-gimana banget gitu. Saya nggak nginstal TikTok, Instagram kadang insta, kadang enggak. TikTok saya anti TikTok untuk pribadi ya. Untuk pribadi, kalau teman-teman ya itu masing balik ke masing-masing. Jadi saya diet informasi salah si sosmed. Dan kadang informasi-informasi yang sangat besar nyampe juga kok ke kita. Jadi nggak perlu khawatir, oh nanti kudet kurang update. Kalau informasi-informasi besar, dan kadang yang besar tuh malah receh. Contoh kayak kasus Aura Kasih, apa gunanya sih buat kita sebenarnya? Itu terserah aja sih sebetulnya, dan ya nggak ada kaitannya sama kita kalau dipelototin buat apa gitu. Terus kasus yang apalagi yang menteri yang ngangkut beras, saya nggak mau tahu, tapi tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba kedengeran aja. Walaupun sih nggak buka TikTok, saya nggak buka Instagram. Jadi kalau kalau berita-berita yang besar memang pasti akan dapat ke kita, entah itu jalurnya dari mana, entah dari teman, dari istri, entah dari manapun itu. Walaupun saya nggak install sosmed, dan tanpa sosmed membuat saya jadi lebih, ya tadi, lebih fokus ke ngulik, jadi lebih waras buat saya. Karena lihat sosmed itu kadang masuk ke ini ya, ke doom scrolling. Seru misalkan lagi lihat apa ya, main bola misalkan, wah lihat si fakta-fakta tentang Ronaldo di Al Hilal misalkan, Al Hilal apa, Al Nassr dan lain sebagainya. Satu, doom scrolling. Kedua, kadang kita nge-benchmarking diri kita ke yang ada di sosmed, padahal yang ada di sosmed itu bukan realita, bukan realita. Kayak contoh, teman-teman lihat saya ini, ya apapun persepsi teman-teman, aslinya saya mungkin nggak gitu, mungkin kemungkinan besar nggak gitu kan, mungkin anda nggak kenal saya secara personal, dan banyak macamnya. Jadinya kita kadang nge-benchmarking diri kita ke hal yang bukan realita, membuat kita stres, jadinya kita nggak waras, jadi mental health kita terganggu. Jadi banyak omongan bahwa oh anak zaman sekarang mental health-nya kok cupu banget, ya memang karena sekarang eranya sosmed, karena orang body shaming, orang melihat benchmarking, itu standarnya adalah sosmed. Kalau dulu kan enggak, dulu kita nggak tahu. Dulu ya dulu ketika zaman belum sosmed kan kita nggak tahu. Memang sekarang informasi terlalu membludak, makanya kita harus berani memilah informasi. Itu sih membuat saya waras. Yang ketiga, good profit or nothing. Kedua, ketika nothing itu ketika sepi, saya punya waktu untuk ngulik yang lain dan membuat saya senang. Dan yang ketiga, saran saya, bukan saran, cara saya agar tetap waras adalah diet sosial media. Itu aja teman-teman, video ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.